Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih untuk 20 menit dan setiap pagi dan saya lihat semakin banyak yang hadir. Kemarin sampai 100 orang dan artinya sudah tidak bisa lagi ada yang masuk ke dalam Zoom ya Mi kalau udah 100 orang ya. Iya, benar banget. Oke, dan teman-teman hari ini bahasan kita adalah menjadi reseller yang diuber-uber. Sebetulnya topik ini itu hampir berkaitan erat dengan apapun yang saya sharing di sini. Karena saya itu selalu share kepada teman-teman bagaimana pasukan saya itu memiliki value, 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 value selalu memiliki value dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang selalu store omset setiap hari dan Masya Allah omsetnya terus bergerak. Ada yang sekarang ini pasukan 10 juta sudah bisa 2 juta, 1 juta gitu kan, bukan hanya 350.000. Dan saya lihat bahwa mereka ini memiliki value tertentu sehingga akhirnya mereka bisa mendapatkan omset seperti itu. Contohnya kalau Mbak Fazrin itu lebih fokus kepada sedekah. Jadi apapun informasi terkait dengan promo-promonya kita selalu dikaitkan dengan sedekah. Apakah itu orang yang mampu itu mentrainingkan orang lain, membayarkan training orang lain, sampai kepada pembelian buku pun itu dijadikan sedekah. Kemudian ada juga yang dia lebih kuat di YouTube. Kemudian dia memberikan akses untuk teman-teman yang lain yang menjadi pelanggannya untuk belajar tentang YouTube. Gitu. Nah, yang di sini itu mau punya value apa? Sebetulnya kalau kita ngomongin jadi reseller yang di Uber-Uber, itu pasti jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah daripada reseller. Bisa jadi jumlah reseller itu ada 1 juta, tapi reseller yang di Uber-Uber paling nggak nyampe 10%. Kenapa bisa seperti karena setiap orang itu tidak semuanya pede untuk menunjukkan value-nya itu seperti apa gitu kan. Jadi saya pengen bahwa Anda menjadi 10% dari 1 juta reseller yang menjadi reseller yang di Uber-Uber. Rata-rata reseller yang di Uber-Uber itu yang pertama adalah ramah. Oke, ramah. Reseller yang di Uber-Uber dia selalu ramah. Dia selalu menerima apapun yang terjadi dengan customernya. Mau customer nanya mulu tapi belum juga closing dia tetap ramah. Mau customernya itu kemudian juga cerewet dia tetap ramah. Mau dia baru kenalan sama customernya dia juga tetap ramah. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang reseller yang di Uber-Uber pasti keramahan itu nomor satu. Services, pelayanan itu adalah nomor satu dalam jual beli karena orang itu pengen dilayani dengan sebaik mungkin, orang itu pengen dilayani dengan seramah mungkin dan orang itu selalu pengen diberikan yang terbaik dari penjualnya, bukan terasa transaksional tapi bagaimana semua reseller saya itu bisa belajar untuk personal. Jadi bagaimana jualan itu selalu dikaitkan dengan kedekatan, bukan sekedar jualan, bukan sekedar closing, ramah. Kemudian yang kedua adalah reseller yang di Uber-Uber biasanya adalah reseller yang penuh dengan wawasan. Dia selalu mau belajar, dia selalu nambah ilmu, dia selalu punya informasi baru. Sehingga akhirnya kalau ngobrol dengan pelanggannya nggak stuck. Kalau di sini masih ada reseller yang gugup, yang stuck kalau ngomong sama pelanggan, artinya Anda masih kurang wawasan. Sehingga yang terjadi adalah bingung mau ngobrol apa, bingung mau menyajikan tentang apa. Padahal sebetulnya kalau kita ngomongin tentang isu di lapangan itu banyak sekali. Gitu kan, teman-teman bisa baca isu di lapangan dan itu bisa menjadi salah satu bahasan dengan customer Anda. Ya, teman-teman, berwawasan sehingga akhirnya si customer selalu mendapatkan ilmu baru nih dari reseller ini. Reseller ini keren banget nih, dia bisa diajak ngobrol tentang apa saja. Masya Allah, itulah yang dimaksud dengan reseller yang akan diuber-uber, reseller yang selalu tahu mau ngomong apa dengan para pelanggannya. Yang ketiga adalah reseller yang inspirator. Ya, apa reseller yang inspirator? Reseller yang inspirator adalah reseller yang ketika orang baca statusnya, kemudian orang berdiskusi dengannya, kok orang itu jadi seneng ya? Kok saya yang lagi sedih jadi gak sedih ya? Kok saya yang lagi kecewa kok jadi terobati ya dengan ngobrol dengan reseller tersebut. Kalau saya baca postingannya selalu mendapatkan ilmu baru. Kalau saya melihat statusnya di WhatsApp, saya selalu merasa bergairah gitu. Jadi reseller itu adalah reseller yang menjadi inspirator bagi orang lain. Kalau Anda sudah menjadi reseller yang menjadi inspirator bagi orang lain, waduh itu
mudah banget orang untuk kemudian mengikuti Anda. Kalau Anda sudah diikuti oleh orang lain, orang mudah sekali percaya kepada Anda. Kalau Anda sudah dipercayai oleh orang lain, maka mudah sekali program apapun yang Anda kerjakan itu pasti nilai closingnya tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang merasa bahwa kok saya closingannya masih rendah ya, kok saya closingannya masih empat-empatan ya, barangkali 3 itu harus teman-teman tingkatkan. 1, ramah, 2, penuh dengan wawasan, yang ketiga menjadi inspirator gitu ya. Walaupun misalnya Anda bukan leader gitu kan, Anda bukan leader untuk orang tersebut, tapi camkan bahwa leader itu bukan berarti adalah membangun jaringan. Anda juga bisa menjadi leader bagi pelanggan-pelanggan Anda, sehingga akhirnya mereka terinspirasi setiap hari, mereka mengikuti hal baik yang Anda miliki setiap hari. Ya, kalau di pasukan 10 juta, saya bilang itu ada yang namanya itu habit baik. Habit baik yang ditularkan ke pasukan 10 juta. Salah satu contohnya adalah bangun lebih dini hari. Nah, itu adalah habit baik. Banyak di pasukan 10 juta yang awalnya masih malas-malesan bangun lebih dini hari, kemudian juga ada yang mungkin tidak pernah tahajud, ada yang mungkin tidak baca Quran sebagai pembuka jalan bisnis. Kemudian setelah gabung di pasukan 10 juta, kok mereka terinspirasi ya untuk mengikuti teman-teman yang lainnya, inspirator. Akhirnya apa? Dari kemudian dia mengikuti, kemudian dia merasa ada, wow, sesuatu yang positif nih. Saya bisa join di pasukan 10 juta dan ternyata saya mendapatkan sesuatu yang baik untuk diri saya dan saya bisa mengubah diri saya menjadi lebih baik, inspirator. Ya. Jadi ingat bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman tidak sekedar hanya jualan. Tapi bagaimana orang yang jualan itu bisa bikin orang nagih untuk beli lagi. Ya, saya pengen bahwa semua pasukan saya itu selalu nagih pelanggannya. Ada promo apa lagi nih Mbak Win gitu kan? Ada promo apa lagi nih Mbak Nelly, saya mau dong untuk beli lagi bukunya gitu. Padahal dia juga kenal kok yang lain, dia kenal sama reseller yang lain yang sama-sama di pasukan 10 juta. Tapi kenapa ya saya kok lebih seneng kalau beli ke Mbak Win? Saya lebih seneng kalau beli Sebu itu ke Mbak Rosalina. Saya kok lebih seneng ya kalau beli Bin Pink itu ke Mbak siapa gitu. Saya lebih senang kalau misalnya Mbak Prawita Sarilah yang kemudian menawarkan Bin Pink dan saya pasti beli. Ya, di Uber ditanyain promonya kapan, bukan kita yang kerjaannya ngeblas, bukan kita yang kerjaannya promo, ditanyain. Makanya itu kenapa dalam status WhatsApp saya selalu menggunakan teknik cerita bersambung, gitu kan. Jadi setiap hari saya pengen bahwa orang itu bukan hanya baca iklan saya, tapi dia mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita saya setiap hari. Dan saya sudah mulai mengubah sedikit cara saya melakukan promosi gitu kan. Salah satunya adalah dengan membuat tips, 29 tips. Itu baru kemarin keluar, kemudian hari ini juga saya sudah posting kembali. Seperti misalnya 29 tips kenapa manajemen keuangan Anda acak-acakan. Ya, kemudian kenapa orang itu sulit bersedekah. Dan ternyata itu wow luar biasa banget, itu sharingnya langsung tinggi banget. Artinya ketika dia di-share sama orang yang gak kenal sama kita, dia akan ikut follow kita, akan ikut nge-share kalau dia terinspirasi dengan kita. Nah, buatlah sesuatu yang berbeda dalam hal apapun dan jadilah reseller yang berbeda. Reseller yang orang itu kalau ketemu dengan Anda kok kayaknya nyaman banget ya. Kalau ngobrol dengan Anda kok kayaknya saya jadi bahagia ya. Kalau ngobrol dengan Anda kok saya jadi ikutan semangat ya. Yang lagi sedih pun langsung bangkit, yang lagi kecewa langsung bangkit. Dan saya pengen bahwa semua orang bisa seperti itu. Oke, apa boleh tips yang 29 itu di-repost di status pribadi kita? Boleh banget. Silakan teman-teman. Teman-teman boleh untuk repost status saya, kemudian nanti teman-teman tinggal tag saya. Itu sebagai sumber daripada penulisnya siapa. Gitu. Jadi repost, kemudian setelah di-repost, teman-teman juga masukkan siapa penulisnya. Gitu. Jadi sangat boleh. Ya, bukan di reshare ya, tapi memang di kopas. Yang penting adalah nama penulisnya tetap ada. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman masih buntu nih, saya mau ngomongin apa gitu, sangat boleh untuk repost tulisan saya. Ya, jadi saya memang setiap hari akan mulai sudah 2 hari ini mulai untuk membuat tips dan itu mudah untuk dicerna. Jadi bentuknya bukan narasi, tapi bentuknya adalah point to point.
itu sangat memudahkan orang untuk paham. Ternyata ketika saya cek gitu kan tentang manajemen keuangan yang acak-acakan, di sana banyak banget yang komen dan dia bilang saya salah satunya teh gitu kan, saya yang kesalahannya seperti ini. Jadi saya bikin point to point, orang itu jadi paham, oh oke, kesalahan saya ada di nomor berapa. Oke, reseller yang di Uber-Uber, saya pengen bahwa semua orang itu yang ada di pasukan saya bisa menjadi reseller yang di Uber-Uber. Jangan fokus sama jualannya, tapi fokus pada manfaat yang Anda berikan kepada orang lain. Ketika manfaat Anda sudah sangat luar biasa, maka sudah yakinlah insya Allah itu orderan itu akan datang dengan sendirinya. Saya ngomen atau saya bikin konten kemana, tapi tetap aja orang yang kalau reply dia pasti nanya, teh kalau mau buku ini di mana ya gitu. Padahal iklannya juga iklan terselubung. Ya, teman-teman. Jadi jadilah reseller yang berbeda dengan reseller yang lainnya. Sekarang jumlah pasukan 10 juta kan sudah ribuan. Jumlah pedagang Sebu juga sudah sangat banyak agennya. Sekarang jumlah yang di Binting juga sudah banyak. Di ini Jusland sudah banyak. Di Kuning kita sudah sangat banyak. Tapi apa yang membedakan Anda dengan yang lainnya? Kalau hanya menjadi gitu-gitu aja, saya rasa juga Anda tidak bisa bersaing dengan reseller yang lainnya. Ya, jadi lihat value lagi-lagi saya mau memberikan manfaat apa kepada penjual saya. Oke, saya mau mulai setiap hari dalam 20 menit ini saya mau berbagi inspirasi dari teman-teman yang ada di sini. Saya pengen buka Miss Win Kinasih. Miss Win ini adalah salah satu leader MLM gitu kan di HPAI ya, Miss Win. Dan saya pengen Miss Win juga berbagi di sini. Miss Win ini selain leader MLM juga dia di pasukan 10 juta dan Masya Allah beliau mengatakan bahwa di pasukan 10 juta ini beliau bisa mendapatkan ilmu yang bisa diaplikasikan untuk bisnis MLM-nya sekaligus bisa jualan di pasukan 10 juta atau produk-produk 10 juta di pasukan 10 juta. Silakan Mbak Win dibuka videonya. Saya pengen Mbak Win berbagi inspirasi kepada yang lain. Bisa jadi Mbak Win ini sebagai leader MLM tapi dia punya nilai plus karena mungkin banyak wawasan yang didapatkan di pasukan 10 juta itu juga yang kemudian dibagikan kepada jaringan down lainnya. Mbak Win dengar saya nggak? Mbak Win Kinasih? Oke. Oke, dibuka dong videonya Mbak Win. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kena tagih sama saya. Sharing sama teman-teman yang lain. Apa yang membuat Mbak Win kemudian masuk di pasukan 10 juta? Apa yang Mbak Win lihat di sana? Dan apa yang kemudian diduplikasikan kepada yang lain, kepada down lainnya, sehingga akhirnya kalau saya lihat Mbak Win itu karirnya juga terus bagus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Ini sebenarnya ada awal mulanya sampai apa ya, keinginan belajar, keinginan sharing ini ngintilin Teteh sejak 2017 Teh ya. Perdana itu ikutin kelas private ya for MLM. Dari sana apa ya, rasa ingin belajar, rasa ingin berbagi itu selalu tumbuh. Apalagi kalau belajar itu kalau di Indiscript itu nggak tahu ya kelas apa aja sudah saya ikutin. Pengennya itu ya apa ya, upgrade terus skill, kemampuan, entah nulis, entah apa gitu. Nanti ya apa ya, istilahnya itu yang membuat saya menjadi makin kuat. Dari apa namanya, dari ilmu yang saya dapat, saya bisa berbagi ke mitra-mitra saya yang di HPAI. Terus ini alhamdulillah nekat masuk ke pasukan 10 juta yang wah banget. Ilmunya setiap pagi itu daging banget. Dari sana, apalagi tambah Zoom ini, tambah kebakar banget. Kebakar yang beri kemana-mana, bukan buat diri sendiri sih, tapi buat teman-teman juga. Sekarang makin gencar juga di Facebook kan, terus nulis terus, mau dibaca nggak dibaca, mau di like nggak di like, mungkin nulis aja terus. Sepanjang itu bermanfaat ya. Benar. Nggak ada yang gibah, nggak ada yang apa, pokoknya kita nulis. Apa yang dipikir ada ide, tulis gitu aja. Sama tim juga, sama mitra, alhamdulillah kita buatnya tuh kayak, kalau Win pribadi sih buatnya tuh kayak jadi saudara ya, nggak maksa mereka buat ngejar apa, tapi rasain dulu aja manfaat dari produk itu. Kalau di HPAI-nya, kalau yang di kayak di pasukan 10 juta itu
karena sudah ngerasain manfaat belajarnya, bukunya, jadi dari situ cerita-cerita ya mereka tertarik gitu. Hmm. Hmm. Awal- Mbak Win sendiri, Miss Win sendiri menjadikan bahwa salah satu kegiatan belajar itu adalah value di pasukannya Miss Win ya berarti? Iya. Tapi berawal dari kitanya dulu teh, kitanya semangat belajar, insya Allah nyamber ya. Kalau misalnya kita nyuruh belajar tapi kita nggak belajar ya gimana ya? Ya, kayak kita nyuruh manajemen waktu dibenerin tapi kitanya sendiri acak-acakan gitu ya Mbak Win ya? Oke, dan 2017 berarti sudah 3 tahunan barengan sama saya, dan Masya Allah saya lihat juga sering report ke saya, teh aku sekarang sudah naik level, teh aku sekarang sudah sekian poin, teh aku sekarang bla bla bla. Dan saya pikir itu adalah salah satu role model untuk pasukannya yang lain. Semangat belajarnya menderu, yang pasti itu bakalan bikin pasukannya yang lain juga merasa aku kalau gabung sama Mbak Win ini value-nya adalah aku jadi semangat belajar gitu. Dan akhirnya apa, Mbak Win kelas apa lagi yang bisa saya pelajari, Mbak Win sekarang lagi promo apa, Mbak Win aku mau naik level. Kalau kayak di pasukan 10 juta mereka menetapkan targetnya sendiri, teh aku mah insya Allah teh pengen 20 juta bukan 10 juta lagi. Nah itu adalah salah satu target yang nggak perlu kita uber-uber targetnya, tapi bagaimana mereka menjadikan kita itu role model. Kalau Teh Indari itu dia tidak pernah takut dengan target. Masa iya saya pasukannya masih takut dengan target? Barangkali itu value yang bisa di-share dan akhirnya orang terinspirasi dengan kita dan dekat sama kita, salah satunya adalah karena energi baik yang kita salurkan kepada mereka. Barangkali gitu ya Mbak Win ya? Ya, benar Masya banget. Allah. Terima kasih Mbak Win sudah selalu bersama saya, selalu berkomunikasi dengan saya, dan maaf saya tembak-tembakin gitu kan yang ada di sini, karena saya juga untuk teman-teman yang rajin diskusi dengan saya pasti akan tembakin, karena saya terinspirasi juga sih sama teman-teman yang kalau ngobrol dengan saya, teh boleh nggak aku begini, teh boleh nggak aku begitu, ya boleh, saya mah tidak pernah tidak membolehkan teman-teman untuk melakukan sesuatu sepanjang itu baik, karena saya pengen teman-teman itu eksplorasi diri, teman-teman itu selalu berinovasi, tidak seperti reseller kebanyakan tapi menjadi reseller yang luar biasa. Thank you Miss Win. Kemudian saya akan beralih kepada saya pilih di sini Miss Amerini Tri Rezeki. Miss Amerini silakan buka videonya. Kalau Miss Amerini ini saya lihat hampir setiap hari selalu ada di sini. Dan ini adalah salah satu harinya Miss Amerini karena akan share kepada teman-teman. Menurut Miss Amerini nih, yang kalau saya lihat penjualannya juga cukup bagus. Apa sih yang membuat reseller, membuat pelanggan-pelanggan Anda itu dekat dengan Anda? Apa value yang Anda berikan kepada mereka? Miss, silakan dibuka videonya. Miss. Yuhu. Oke. Belum ada komen, belum ada suara. Kalau begitu saya mau minta yang lain untuk share. Yang sering juga share atau sering mengikuti Zoom saya adalah Miss Meli Teza. Miss Meli Teja, silakan buka videonya dan saya pengen Miss Meli coba presentasikan apa sih yang value yang dimiliki oleh Miss Meli dan membuat pelanggan Anda uber-uberan kepada Anda untuk cari tahu sekarang lagi promo apa, dan saya mau beli ke Miss Meli aja deh. Wah, ini kalau misalnya nggak di nah Miss Meli, ini kalau cuman buka Zoom-nya terus langsung ditinggalin kayaknya responnya kurang ya. Baik, kalau begitu saya mau nanya sama Miss Cicik Rosida aja, leader saya. Miss Cicik bisa buka video nggak? Saya tinggalin ya yang kurang respon. Nah, pada kurang respon nih. Oke, sambil nunggu saya akan teruskan. Jadi teman-teman, terima kasih untuk yang nge-zoom hari ini, dan ini pun bisa menjadi salah satu value daripada pasukan 10 juta, value daripada Binping, value daripada ini Juslam, value daripada Kudi kita, value daripada semua produk-produk yang saya asuh, dan salah satunya yang lainnya adalah Sebu.
ini adalah sesuatu yang berbeda. Saya pengen menyajikan yang berbeda kepada teman-teman yang lainnya sebagai seorang leader. Saya pengen bahwa teman-teman ini belajar setiap hari bersama saya, dan inilah yang dimaksud dengan sesuatu yang berbeda. Saya banyak sekali menemukan bahwa ada yang dia itu sudah mengikuti satu program, kemudian satu satu bisnis, tapi dibiarkan sendiri, dia tidak belajar, tidak diajarin, dan kemudian yang terjadi adalah dia kayak ngacak aja, saya mau ngapain, saya harus belajar sendiri. Nah, kalau di pasukan 10 juta atau di pasukan saya, tidak akan ada yang dibiarkan. Apa saya? Tidak akan ada yang dibiarkan. Saya pengen bahwa semua selalu belajar. Nah, saya pengen bahwa semua selalu dapat wawasan baru. Apa yang terjadi sesudah itu? Pasukan 10 juta kemudian sharing ke saya, dan dia memiliki target sendiri. Saya ngejar target, iya, tetapi kemudian mereka malah membuat target yang lebih daripada apa yang saya targetkan. 350.000 adalah target masing-masing di pasukan 10 juta sebagai pasukan pemula. Kalau pasukan yang sudah lama atau leader itu sudah di atas 100 juta. Nah, ketika teman-teman melihat ini saja, maka ketika saya sudah memberikan value, maka kemudian yang terjadi adalah loyal, gitu kan, loyal. Kemudian dia mau untuk mengikuti apa yang saya jalankan. Kemudian dia memiliki visi dan misi mungkin yang tiba-tiba jadi sama gitu. Awalnya mungkin di pasukan 10 juta juga bengong gitu. Saya mau ngapain ya di sini? Kok banyak banget ya promonya. Tapi kemudian diikuti, kemudian ikut kelas-kelas seperti ini, ikut Zoom seperti ini, mengikuti setiap dini hari, akhirnya soul-nya dapat. Ya, akhirnya apa? Saya ngerasa bahwa saya yang sekarang ini diuber-uber sama pasukan 10 juta. Yang setor omset lah, yang kemudian sharing lah, yang kemudian curcol lah, yang kemudian teteh aku mau beli buku, teteh aku mau mau borong buku, teteh, dan teteh yang lainnya. Ini ada beberapa pertanyaan, silahkan yang mau nanya lagi, tapi waktunya juga masih sedikit lagi ya. Kemudian teh, Assalamualaikum teh, bagaimana mulai BC pelanggan, misalnya dengan sapaan atau doa? Benar nggak teh? Benar banget, boleh dengan seperti itu. Jadi broadcast itu tidak iklan, broadcast itu bisa dengan sapaan, bisa dengan doa. Bahkan ketika ngomong kita broadcast cuman Assalamualaikum, itu saja sudah bisa. Itu seperti kita menyapa secara personal, padahal sebetulnya adalah broadcast. Atau kita mendoakan dia, Assalamualaikum, semoga hari ini jualannya laris manis ya, misalnya kayak begitu. Itu pun tidak terasa bahwa itu adalah sebuah broadcast. Oke, teman-teman, itu saja barangkali hari ini saya pengen teman-teman mulai mempraktekkan, dan mudah-mudahan tambah semangat untuk jualan produk yang ada di perusahaan-perusahaan saya, dan mudah-mudahan teman-teman terus berkembang. Ingat sekali lagi, jadilah reseller yang diuber-uber dengan keramahan yang luar biasa, dengan wawasan yang luar biasa, dan menjadi inspirator bagi perempuan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.